Beberapa pekan terakhir, angka kasus positif harian COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan. Seiring dengan kenaikan kasus tersebut, DKI Jakarta masih menjadi daerah penyumbang kasus positif COVID-19 terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 500, hingga lebih dari 1.000 kasus positif per harinya. Meski mengalami peningkatan namun tidak berdampak pada kapasitas rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Berdasarkan data Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, pada 12 Juli 2022, sebanyak 165 pasien masih menjalani perawatan. Sementara itu, Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Mintoro Sumego mengatakan, sebanyak 32 pasien yang menjalani perawatan di Wisma Atlet terkonfirmasi terinfeksi virus COVID-19 varian Omikron, tak terkecuali subvarian BA.4 dan BA.5. Namun mereka telah dinyatakan sembuh dan kembali beraktivitas. Temuan mengenai pasien subvarian Omikron ini diperkuat dengan pemeriksaan sampel oleh Litbangkes Kementerian Kesehatan. Di 32 tadi 12 orang adalah PPLN dan 20 non PPLN. Itu terdiri dari BA4 ada 5 orang dan BA5 ada 19 orang, lainnya adalah Omikron ada 8 orang. Dan mereka semua sudah dinyatakan sembuh. Kalau lihat trennya di Wisma Atlet sendiri, pasien masih fluktuatif ya. Jadi hari kemarin kita turun, naik sedikit. Hari ini turun 15, jadi masih fluktuatif pasiennya. Kalau kita lihat gejalanya juga gejala ringan semuanya. Dari data yang ada dari surveillance itu, dari 12 yang dirawat saat ini, 12% itu belum dilakukan vaksinasi. Mereka adalah mereka yang dari perjalanan luar negeri, lalu 88% itu sudah melaksanakan vaksinasi lengkap. Mintoro menambahkan, kenaikan kasus COVID-19 berpeluang terjadi pasca libur anak sekolah, yang biasanya akan terjadi pada waktu 1 hingga 2 minggu setelah masa liburan. Apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19, pihak RSDC Wisma Atlet akan berkoordinasi untuk mengaktifkan kembali sejumlah tower yang saat ini tidak digunakan, namun masih berstatus siaga. Kita persiapkan pertama adalah personil kesehatannya, yaitu yang terdiri dari dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga kesehatan non kesehatan itu sudah kita standby-kan. Sampai saat ini kita sudah standby-kan di 338, tapi nanti kita melihat kalau memang trennya akan meningkat, kita akan meng-hire petugas kesehatan ini, baik itu dari TNI, Polri, dari ID, dari PPNI, dan dari Kementerian Kesehatan sendiri. Lalu yang kedua kita siapkan adalah tempat akomodasinya. Yang saat ini kita gunakan di Wisma Atlet ini di standby-kan ada di tower 5 dan 6 yang jumlahnya 3.801 tempat tidur. Jika nanti terjadi penelonjakan yang signifikan, maka kita akan buka tower 4 dan tower 7 yang nantinya memang untuk mengantisipasi kalau terjadi peningkatan. Novi Permatasari, Tim Liputan, DAI TV.